Hai Peace of Christ lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel, Sarah FM. Kata hari ini, Christ is my Lord God. Haleluya. Terima kasih untuk Anda Muslim yang berkomentar di video saya yang ini. Katanya, ini yang namanya kasih sempak, kata dia ya. Kalian memang luar biasa Muslim. Ya, ini kasih, oke? Ini kasih. Dan kau sangat memalukan. Giliran kau sedang dalam bencana, kau menuntut kasih dari kami. Ketika kami sudah menyalurkan kasih, kau sangat tidak tahu diri dan kau masih menghakimi kami tentang kasih. Dan pada saat kau menghujat kami, lalu kami meluruskan hujatanmu, meluruskan segala fitnahanmu, dan kau katakan ini kasih. Bukankah kasih itu tampar pipi kanan beri pipi kiri? Hello, hey. Saya mau ajarin kau tentang kasih ya. Inilah kasih yang sebenarnya. Karena mengasihi diri sendiri itu terpenting lebih dulu dibanding mengasihi orang lain. Makanya Tuhan bilang kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang yang tidak mengasihi dirinya tidak mungkin mengasihi orang lain. Artinya lagi, sebelum mengasihi orang lain, sebelum bicara soal mengasihi orang lain, kasihi dirimu sendiri. Dan orang Kristen yang mengasihi diri sendiri, itu pasti melakukan ayat ini. Dan saya mau sekali lagi mengatakan, dengan sangat keras kepada orang-orang Kristen, perhatikan ini baik-baik. Ya, kalian Kristen jangan dungu. Ini bukan cuma bicara soal Muslim di Cianjur. Ini bicara soal Muslim di Indonesia. Jangankan Muslim di luar negeri, apalagi Muslim di Arab sana. Ini bicara soal Muslim di Indonesia yang mengalami bencana alam. Ini bukan cuman bicara soal Cianjur. Dan saya mau katakan ini pesan Tuhan. Dari mulai waktu itu dan sampai hari ini mungkin kalian lupa atau bahkan pendetamu tidak pernah menyampaikan hal ini. Maka itu dengarkan baik-baik biarlah yang bertelinga mendengar apa yang disampaikan roh yaitu Tuhan kepada jemaat. Yeremia 48 ayat 10 dikatakan terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan tipu daya. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedang Tuhan dari penumpahan darah. Ya, catat ini, terkutuklah orang yang menghambat pedang Tuhan dari penumpahan darah. Jika engkau orang-orang Kristen saat ini menolong orang-orang Muslim, baik di Cianjur maupun di kota-kota lain yang mengalami bencana alam akibat penghukuman Tuhan, kau ingat ini, Tuhan katakan kau terkutuk karena kau menghambat pedang Tuhan dari penumpahan darah. Ketika Tuhan sedang menghukum seseorang, ketika Tuhan sedang menaikkan pedangnya untuk menghabisi, untuk menumpahkan darah dari orang yang dia hukum, dan engkau memasang badanmu, maka engkau yang akan terkena pedang Tuhan itu. Karena itu kau tentunya tidak mungkin mau berkorban hanya demi orang yang sedang dihukum Tuhan. Jadi pikirkan dirimu sendiri. Ya, kau jangan menghambat pedang Tuhan dari penumpahan darah. Kota ini bukan cuma Cianjur, kota-kota Muslim di Indonesia itu sedang mengalami penghukuman Tuhan. Dan jangan pernah berani-berani kau memasang badanmu ya untuk membela mereka. Karena siapa engkau sampai engkau berani menantang Tuhan, membela orang-orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Kau yang akan kena pedang Tuhan. Dan orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan tipu daya, ini bicara tentang orang-orang yang mencari donasi, orang-orang Kristen, jemaat-jemaat atau siapapun kau pendeta-pendeta yang mencari donasi dengan alasan untuk membantu mereka yang dalam bencana. Tuhan katakan kau terkutuk. Kenapa? Karena kau melakukan itu dengan tipu daya. Kau hanya untuk pencitraan. Kau tidak melakukan firman Tuhan. Karena inilah firman Tuhan yang dituliskan dalam Yeremia 48 ayat 10. Jadilah taat jika kau tidak mau hidupmu mengalami bencana, dan jika kau tidak ingin mengalami hal yang sama dengan mereka yang sedang dihukum Tuhan. Kau catat itu baik-baik. Perhatikan ini saudara, kejadian hari ini 30 November 2021 ya. Angin puting beliung kalian bisa nonton nanti videonya di Pati.
Nah, saya mau mengomentari tentang satu komentar, saudara bisa baca di situ. Sudah saya bilang dari kemarin, semakin kamu menghakimi kami, semakin besar akibatnya yang harus kamu tanggung. Saya curiga kalau ini adalah yang berkomentar Muslim di Cianjur, karena kemarin heboh di TikTok ya, tentang bagaimana mereka mengutuki, memaki orang-orang ya yang mendonasi dari mulai ya mereka mencopoti label-label gereja, bahkan juga mereka komplain katanya tendanya jelek banget ya, kami butuh yang tenda camping dan macam, bahkan mereka menolak untuk diberi makan Indomie, alasannya masa Indomie terus gitu ya, masih syukur ada orang yang menyumbang engkau gitu, intinya mereka mengkritik seperti itu ya. Lalu ini yang menjadi saya komentari dia, saya jawab begini, kamu siapa? Kamu Muslim? Kamu Kristen gitu ya. Nah, kalau kamu Muslim, silakan ke channel saya. Semua bencana itu untuk kalian. Penghukuman Tuhan untuk kalian. Nggak sadar kalau semua bencana itu hanya, yang teriak itu hanya Allah Akbar, Allah, Allah, ya Allah gitu saudara. Di mana orang Kristen? Apa ada saudara? Nggak ada. Catat ini, ingat baik-baik. Kenapa? Karena memang itu sedang dihukum Tuhan. Daerah-daerah Muslim, karena kau tidak bertobat, kau mungkin ya, bukan mungkin, memang selama ini kau menganggap bahwa Tuhan kami itu mati, Tuhan kami tidak hidup, kau bebas dengan seenakmu menghina, dan bangsa ini tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan penghinaan, penghujatan, dan makanya kau lihat Tuhan itu tidak mati. Ya, Tuhan yang kami sembah hidup. Walaupun ini sudah berkali-kali, selalu kalian nggak pernah sadar. Masa kalian nggak pernah berpikir setiap penghujatan kalian, penghinaan kalian semakin luar biasa. Kalian, saya nggak mau pakai istilah zolimi ya. Intinya kalian mengkriminalisasi kami, kalian bertindak semena-mena terhadap kami orang Kristen di Indonesia, dimanapun, di kota-kota, bahkan di tempat kelahiran kami sendiri. Tapi lihat terjadi apa? Memang kami, ya banyak orang-orang Kristen yang bodoh dan mereka memilih untuk diam saja, hanya karena mereka memilih bahwa Yesus saja diam. Itu konsep yang tolol menurut saya. Tapi dalam ketololan itu pun Tuhan kami tidak diam. Inilah buktinya. Tuhan kami itu hidup. Itulah ciri Tuhan tuh memang harus seperti itu. Tuhan itu hidup. Ya, nggak perlu dibela, nggak seperti yang kau lakukan. Lihat ini, apa yang dilakukan Allahmu? Apakah Allahmu bisa membelamu dalam bencana itu? Hello, Saya tidak akan panjang lebar, tapi cukup pesan ini harus kau orang Kristen tangkap baik-baik. Yeremia 48 ayat 10. Jika kau tidak mau mengalami hal yang sama dengan mereka alami di dalam bencana yang sekarang ada di matamu, maka jangan pernah kau lakukan donasi dalam bentuk apapun terhadap daerah-daerah Muslim kepada Muslim yang mengalami bencana. Jika kau mau melakukan donasi saja saudaramu, keluargamu yang sesama kita orang Kristen, dan langsung kepada gereja di tempat bencana. Biarkan pendetanya yang mendata semua jemaatnya, dan pendeta yang di situ pun harus taat dengar-dengaran jika Tuhan tidak mau menghukummu sama seperti yang mereka alami pada saat ini. Ini pesan Tuhan keras, dan kau perhatikan, ini tidak selesai sampai sini. Nanti akhir tahun ini, Desember ini akan lebih parah. Semua tempat yang kau kira aman itu semua akan mengalami ya, dan puncaknya itu di Desember. Ini masih baru gejolak-gejolak awal, dan sampai sepanjang tahun 2023 itu semuanya akan rata ya. Jadi jadilah taat, orang Kristen kau taat, ya. Jangan pernah mendonasi Muslim yang mengalami bencana, karena pada saat ini bencana yang mereka alami itu adalah bagian dari penghukuman Tuhan. Jika kau tidak mau mengalami hal yang sama yang mereka alami, jangan pernah donasi mereka. Jika mau donasi keluargamu yang Kristen saja. Jangan pikirkan soal intimidasi mereka, mengatakan kita tidak toleransi, tidak ada kemanusiaan. Ini bukan bicara soal kemanusiaan, ini bicara soal ketaatan. Kau lebih dengar apa kata Tuhan ataukah manusia?
Tapi itu semua kembali kepadamu masing-masing pilihanmu. Jangan salahkan saya jika bencana itu mendatangimu, mendatangi sisi rumahmu, mendatangi uangmu, jika kau tidak taat pesan Tuhan hari ini. Saya peserta Tuhan Yesus memberkati. Shalom.